Wah, pokoknya ntar kita khusus ya ngebahas tentang Oke, bahan itu iya. ya. Dan Oke. ini sangat sangat luar biasa sekali. Hello, welcome to our YouTube channel di mana kita akan membahas tentang kehidupan yang seimbang. A well-balanced life is our life. Yes. Dan benar banget ya bahwa kalau kita punya kehidupan ya sayang ya, kita Ya. harus seimbang banget ya. Kalau nggak seimbang bahaya. Karena kita punya YouTube channel ini memang membicarakan sesuatu yang memang semua orang pasti harus jalankan. Ya. Bukan hanya beberapa orang. Karena keseimbangan itu sangat penting. Kamu bisa kasih contoh nggak? Maksudnya beberapa hal yang bagaimana waktu orang tidak memiliki keseimbangan atau apapun juga di dalam kehidupan yang tanpa ada keseimbangan itu Ya. akan membawa sebuah hal yang negatif. Wah, sebenarnya contohnya banyak banget, jutaan lah di dunia ini. Misalnya kayak gini, betapa seringnya tuh kita denger ya, kayak CEO udah terkenal, rumahnya gede, jabatannya hebat, keluarganya hancur. Iya. Kayak gitu kan gak seimbang Oke. gitu ya. Kemudian mungkin ada orang yang mungkin dia keluarganya bagus, dianya pokoknya segi keluarga bagus lah, dia jadi bapak yang baik. Iya. Tapi ternyata dia gak takut akan Tuhan gitu Ya, loh. atau keluarganya bagus, hubungan sama Tuhan bagus, tetapi di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya Nggak excellent nggak ya. excellent, sehingga punya masalah dengan keuangan, Iya, iya. ada hutang piutang kemana-mana, dan juga mungkin juga sebaliknya ada orang juga yang nggak bisa memanage dia punya emosi dengan baik. Nah betul, ngomel, marah, bacok lo gitu kan ya. Iya. Ada juga Ya. satu orang yang memang dia seorang pekerja keras ya, dia memang punya impian untuk bisa, karena mungkin ya dari kecil itu dia selalu dibully karena dia lahir dari keluarga yang susah. Sehingga waktu dia bekerja, dia punya impian bahwa dia harus membuktikan kepada semua orang dia bisa menjadi orang yang sukses satu waktu. Sehingga dia walaupun dia dalam satu pekerjaan yang bagus, dia Ya. kumpulkan uang, tapi dia nggak bisa menikmati hidup di dalam Ya. hidupnya. Sehingga untuk beli makanan istilahnya McDonald aja, Kentucky aja tuh susah banget. Bukannya berarti dia nggak punya uang. Dia Ya. bekerja di satu pekerjaan yang sangat bagus sekali. Sampai akhirnya teman baiknya tuh sampai harus bicara sama dia. Dan berkata, you can always have your future. But don't ruin or waste your life now. Iya, kayak Ya. nggak menikmati Nah, sekali banyak ya. orang juga seperti begitu. Atau sebaliknya orang Iya. nggak memikirkan masa depan, malah menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya dan atau hidup yang sangat konsumtif. Nah, ini kan sesuatu yang tidak balance. Gitu. Betul, betul. Jadi begitu banyak ya contoh-contoh dalam Sangat kehidupan banyak sehari-hari kita lihat di mana-mana kalau nggak balance akhirnya membawa kehancuran, Iya. nggak membawa kebahagiaan. Dan juga ada sesuatu yang misalnya baik di awalnya. Kayak misalnya hubungan ke Tuhan baik, spiritual life-nya bagus, tetapi tidak sehat. Maksudnya Iya, sakit-sakitan. sakit-sakitan. Terus juga banyak hal juga nggak meluangkan waktu dengan keluarga. Dan ini kan juga merupakan sebuah keseimbangan. Iya. Jadi kita mau bahas di YouTube channel kita bagaimana kita bisa well balanced life. Ya, nah ini excited banget. Kenapa? Karena kita akan ngebahas selalu sumbernya dari sinilah. Kita nggak Ya. jauh-jauh ya. Ya. Ada 6 sisi atau 6 balance yang kita mau bahas keseimbangan itu. Pertama-tama Gitu. harus mengingatkan lagi bahwa kita sebenarnya bukan expert Ya. untuk semua hal itu. Tapi kita mau berbagi, mau sharing juga, dan kita juga belajar. Sambil terus belajar. Pastinya kan kita akan menghadirkan mereka-mereka yang memang expert di bidangnya Nggak juga. sabar ya. Terus juga punya kesaksian-kesaksian yang Iya. sangat berhubungan dengan 6 hal yang kita mau bagikan di Yes. YouTube channel kita Ya, ini. dan saya selalu banyak belajar dengerin mereka-mereka yang udah punya pengalaman course, dalam hidup ya. ya. Benar-benar memberikan hal yang positif banget untuk ngebangun kehidupan kita juga Betul. untuk bisa seimbang. Jadi 6 hal ini kamu coba sharingkan, tapi yang penting bukan hanya 6 hal yang penting yang harus kita lakukan to Ya. have a balanced life, tapi juga nanti kita juga ada skala prioritasnya. Ya. Mana yang penting, mana yang tidak perlu menjadi yang utama terlebih dahulu, karena walaupun pie charts-nya itu dibagi 6 gitu, tapi kan kita juga nggak 6 rata selalu gitu. Ya, oke.
6 itu yang pertama tuh kita letakkan yang pertama adalah Tuhan gitu ya. Yang kedua kita itu akan ngebahas juga tentang diri sendiri. Karena kan penting banget diri itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh gitu. Right. Harus balance juga. Kemudian kita juga mau membahas yang ketiga itu tentang family, tentang marriage, pernikahan dan keluarga ya kan. Yang keempat kita ngebahas itu soal pekerjaan, soal karir, soal bisnis ya. Yang kelima kita itu mau ngebahas soal sosial networking, atau pergaulan, networking segala macam. Dan yang keenam udah pasti juga ini harus ada di dalam keseimbangan kita, yaitu leisure atau rest atau hobi atau liburan, recreation itu yang mau kita bahas 6 di dalam YouTube kita. Nah kita mulai langsung di poin yang pertama ya Lev ya. Tapi kita nggak membahas secara detail. Tapi poin pertama itu kita bicara bahwa yang pertama adalah Tuhan. Ya karena dimanapun juga apapun juga jiwa, pikiran, soul, mind itu ada waktunya ya. Jadi nggak selamanya kita bisa ada di sini. Tapi our spirit itu yang satu hal yang sangat penting karena itu akan kekal selama-lamanya. Ya makanya itu penting banget. Jadinya dalam hidup harus punya Tuhan istilahnya. Harus percaya, jadi orang percaya. Kenapa? Karena spirit kita kelak akan meninggalkan bumi, yang lainnya ditinggal. Tapi kita akan bertanggung jawab dengan kehidupan kekal kita kelak. Dan waktu kita menaruh Tuhan yang nomor 1 pasti outputnya adalah hal-hal yang baik. Pastinya nantinya ke depannya. Ya betul banget. Itu yang pertama ya. Jadinya kita akan. Ibaratnya seperti tanaman lah atau pohon yang kadang-kadang pohon kelapa yang kita mau melihat menjulang tinggi ke atas itu yang harus dikuat adalah akarnya. Nah itu dia. Dan mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Atau pohon beringin waktu saya dulu sekolah di waktu SD sekolah di Santa Teresa itu di tempat ke halaman main itu ada suatu pohon beringin yang sangat besar sekali yang rindang. Ya kita ngelihat itu bagus banget tapi sebenarnya ke dalamnya itu akarnya itu kuat sekali. Nah sama ya dalam hidup kita ya. Waktu kita mendahulukan Tuhan, kita benar-benar akar kita di dalam itu adalah kepercayaan kita kan kepada Tuhan ya. Kehidupan yang spiritual kita maka akan kelihatan dari buahnya. Betul, firman Tuhan bilang seek first the kingdom of God and everything will be added upon your life. Seek first. Ya, seek first. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Amin. Nah semuanya itu kan semuanya itu harapan kita, doa kita, apa yang kita inginkan, semuanya lah gitu. Pekerjaan, bisnis, keuangan, semua yang kita harapkan Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Ya benar. Dan keseimbangan kedua? Keseimbangan kedua ya gak lepas dari diri kita sendiri. Tadi kan kamu bahas ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh tadi kan kita udah bicara itu berhubungan sekali erat dengan poin yang pertama. Betul. Gitu. Tapi bicara mengenai jiwa dan juga tubuh. Tubuh, nih penting banget nih. Tubuh gimana dong? Ya tubuh ini kan, jadi kadang-kadang orang suka ini ya. Bahkan di firman Tuhan itu kadang-kadang suka orang bilang sesuatu yang berbeda ya roh ya roh ya tubuh gitu tapi sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan ya misalnya anggap deh orang ini pintar orang ini sukses berhasil dia sebagai CEO dari 10 perusahaan 20 perusahaan bahkan menjadi orang terkaya nomor 50 di dunia atau mungkin dia secara kehidupan kerohaniannya sangat luar biasa sekali tapi walaupun dia profesinya menjadi profesor menjadi dokter yang sangat terkenal, tapi kalau tubuhnya sakit, tubuhnya nggak bisa berfungsi maksimal, ya semuanya akan menjadi sia-sia. Pada akhirnya cuma hanya tergeletak, sakit, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya makanya kita harus jaga banget tubuh kita ya. Tubuh kita adalah baitnya Tuhan juga kan, makanya harus dipelihara dengan sangat baik. Betul sekali, pada saat waktu kita sehat itu kadang-kadang kita nggak menghargai gitu. Kesehatan kita ya jadi kalau pada waktu sakit baru setengah mati kita mau membalikan lagi ya bersyukur kalau kita bisa kembali lagi dalam kondisi yang baik gitu. Kadang-kala ya mungkin tidak bisa kembali dalam kondisi yang baik dan kita harus bayar harga dengan mahal sekali. Kalau kamu perhatikan deh kemarin ada berita yang cukup heboh tuh ada di detik.com mobil
RI2. Oh iya, Ya. lagi ngisi bensin katanya pakai jerigen. Pakai jerigen tuang gitu. Jadi sampai heboh, sampai viral. orang-orang bilang kok mobil RI2 sampai Kehabisan harus bensin, kehabisan iya. bensin gitu. Tapi akhirnya Istana kasih penjelasan. istana mereka kasih penjelasan. Penjelasannya apa coba? Ternyata itu kan mobil spesial kan, Ya, mobil mobil- khusus, bensinnya nggak bisa sembarangan. Mobil Mercedes khusus gitu. Jadi Dan di pergi ke daerah yang tersebut nggak ada pom bensin Iya, di situ. Jadi mereka udah siapin karena mobil yang bagus gak bisa dikasih bensin yang sembarangan kayak ya gitu. karena dia masuk ke daerah pedesaan kalau nggak salah Iya, ya. Jadi waktu RI2 pada saat itu turun, jadi semuanya yang bertugas itu ngisi bensin Iya, dari iya. dirijen bensin begitu. Ya. Nah jadi kita bisa melihat Tuh bahwa kan mobil aja dikasih makanan yang terbaik. Gimana karena mobil kita? aja khusus, dia punya bensin yang khusus. Gak usah mobil, Liv. Anjing di rumah, kita kemarin ke rumah mami kamu kan, terus untuk baptisan. Ternyata di situ ada anjing Golden Retriever. Iya bagus banget sih. Dan waktu ditanya-tanya ternyata anjing ini makanannya juga sangat khusus. Iya. Ya kalau nggak makanan khusus, nanti bulunya akan rontok. Iya. Jadi bisa bayangkan bukan hanya anjing, burung pun juga yang pecinta-pecinta iya. burung tuh punya burung-burung yang mahal dan dia harus makanan khusus. Juga kuda-kuda untuk racing juga Iya. makanannya nggak sembarangan. Tapi bayangkan kita ini Oh, makhluk no. ciptaan Tuhan yang paling nomor satu ya. Iya benar. Dan kita cuma hanya berpikir umur kan ada di Tangan di tangan Tuhan ya. Jadi Heeh. ya sama aja seperti kita naik mobil balapan ngebut-ngebutan terus kemudian kita bilang ya umur di tangan Tuhan. Ya benar. Saya sih suka kuliner gitu ya, tapi saya juga menjaga tubuh saya dengan makanan sehat. Setiap pagi kan kita selalu bikin jus isinya sayuran, buah-buahan. Karena juga tahu bahwa I enjoy eating good food, I enjoy eating kuliner. Yes. Tapi on the other side, saya juga mau seimbang. Makanya juga tetap makanan bergizi saya makan gitu kan. Ya. Karena Terus, itu penting sekali untuk jaga tubuh yang baik itu kita juga harus olahraga. Oh yes. Ya olahraga tuh kadang-kadang orang suka goes to extreme. Mereka berkata, aduh saya nggak punya waktu, aduh capek lah, nggak mungkin bisa, udah tua lah gitu. Saya nggak menjadi anak muda lagi. Kan kita nggak bicara untuk kita lari maraton setiap bulan sekali. Iya. Atau kita harus pergi ke gym, angkat-angkat besi yang berat-berat. Tapi olahraga itu bisa dengan sesuatu yang sederhana. Ya benar banget dan saya benar terus terang saya pencinta olahraga. Dari sejak kecil semua olahraga udah saya mainin gitu istilahnya. Dari Yes. kecil sepeda lah, basket, baseball semuanya. Dan ternyata waktu kita olahraga emang beda banget ya. Memberikan dampak di tubuh tuh kayak seger banget, enak Nanti banget. kita mau bicara lebih khusus lagi bahwa Ya. olahraga ini sangat penting sekali karena orang berpikir olahraga tuh ya apa sih, padahal sebenarnya olahraga itu terbagi ada 5 hal yang sangat penting bahwa kita harus fokus pada cardio, kita harus fokus pada strength, kita harus fokus pada core dengan flexibility dan juga motorik kita. Wah pokoknya ntar kita khusus ya ngebahas tentang Oke, bahan iya. itu ya. Dan Oke. ini sangat luar biasa sekali. Ya. Bahkan ada pepatah berkata a life without health is like a river without water. Wah Hidup kosong tanpa dong sungainya. kesehatan yang baik itu sama dengan sungai yang Kering. tanpa sungai yang kering. Ya jadi ini betapa Betul pentingnya. banget, nggak ada artinya sungai yang kering That's istilahnya ya. Terus selain tubuh itu kita bicara juga pikiran sama emosi. Ya. Ya, kenapa penting pikiran dan emosi itu? Karena pikiran kita ini harus diisi gitu. Iya. Jangan orang udah keren, orang hebat, sukses, luar biasa atau punya banyak uang, terkenal, tapi pikirannya kosong. Iya betul, diajak ngomong jawabnya masih 5 jam lagi. Ya karena itu kita harus selalu upgrade diri kita. Betul. Ya ada pepatah berkata once you stop learning, you stop leading, you stop growing. Waktu Yes. kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh, kita berhenti untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi leader, bisa jadi trailblazer, jadi trendsetter. Setuju. Itu ya. penting sekali. Ada mental juga dong, Oh iya dong, penting banget karena emosi ya. kita bisa melihat banyak orang kenapa bisa bunuh diri pada saat mereka bukan orang-orang yang susah, orang-orang yang hebat gitu. Ya. Atau kadang-kadang waktu mereka mengalami masalah yang cukup besar, mereka langsung stres, langsung mengalami depresi gitu. Karena mereka mentalnya nggak kuat. Oh, Karena ya. everything start from your mind. Nah, Dan itu mempengaruhi mental kita, Iya. mempengaruhi feeling kita. Ada pepatah berkata, happiness is the highest form of health. Kata Dalai Lama.
Oh, oke. Ya, sekali lagi happiness is the highest form of health. Kebahagiaan itu tertinggi dari kesehatan ya. Iya, karena kan dibilang hati yang gembira adalah Adalah obat yang mujarab manjur. gitu. Tapi bagaimana kita bisa memanage feeling kita, emosi kita kalau kita nggak bisa tahu cara-caranya. Ya. Nah, karena ini yang kita mau bagikan sama-sama. Ya, dan nanti pasti kita akan ngebahas secara khusus soal bunuh diri segala macam ya, supaya kita bisa mencegah hal ini terjadi. Ya, mungkin sebelum sampai bunuh dirinya kan bisa proses pencegahannya Ya. gitu. Menghadapi stres, menghadapi depresi, konflik management, tension management, dan lain Ya. sebagainya. Cannot wait, pasti menarik banget. Alright. Yang ketiga, Marriage and family. Wah, ini aku paling seneng banget ngebahas soal marriage Oke. and family. Kenapa? Karena setiap kita pasti dong kepengen menikah. Nah, banyak orang tuh waktu menikah cuma modal cinta Ya. dan gak mau belajar, gak mau mengetahui lebih lanjut, dan ujung-ujungnya akhirnya baru setahun menikah udah kayaknya rumah tangga udah gak bahagia, udah pengen bercerai. Jadi kita juga akan seneng banget kalau kita bisa ngebagiin soal kayak gini nih, married Ya. and family, supaya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tantangan, kita tetap bisa punya pernikahan yang kuat. karena kebahagiaan dan pernikahan yang solid itu bukan sebuah warisan. Ya, Ya, maksudnya it takes a hard work. Dan True. bukannya sama seperti dalam bisnis, dalam pekerjaan, pasti ada liku-liku kehidupan, ada ups and downs di dalam kehidupan. Tapi managing conflict and tension small and big itu very important. ya, Kadang-kadang orang mungkin bisa sampai kapasitas ke small, medium, tapi waktu ada konflik, problemnya large gitu ya they tend to give up. ya, Dan akhirnya ya udah mereka menyerah, mereka berpisah, mereka divorce gitu. Jadi bukannya berarti everything in the family is semuanya kayak sesuatu yang indah aja. ya betul. Dan kita juga tahu kalau kita bisa belajar lebih dulu mencegah daripada divorce, karena divorce juga akhirnya membawa banyak kehancuran baik bagi si pasangan, terutama juga bagi anak-anak. Betul. Gitu kan. Kamu Jadi tahu bahwa love is important. Love is everything. Kasih di atas segala-galanya. Saya suka kata-kata ini. In the family life, love is the oil that eases friction, the cements that binds yes. binds lovers together, and the music that brings harmony. So sweet. Jadi sekali lagi, love itu, cinta itu seperti minyak yang bisa mengatasi setiap friksi-friksi yang ada di dalam kehidupan, dan merupakan sebuah semen yang Merekatkan, menyatukan semua menjadi satu. Ya, betul Dan juga banget. seperti sebuah musik yang membawa keharmonisan. Wow, makanya aku selalu taruh di dalam kehidupan keluarga kita, love never fails, ya That's kan? right. Karena memang benar kasih tidak pernah gagal. Ya, nanti kita banyak bahas seperti itu ya. Ya. Benar, kasih itu bisa membuat kita bisa mengampuni. Ya. Ya, kasih itu yang bisa membuat kita terus bisa bukan hanya survive dalam sebuah pernikahan, tapi bisa bring back selalu hal-hal yang indah dalam kehidupan pernikahan dan Pastinya. keluarga pastinya. Ya, Belum lagi betul. kita bicara mertua, bicara lagi mantu, Ipar, iya. bagaimana mendidik anak dan semuanya. Iya, Itu nggak akan ada habisnya. Ya, seru banget pasti. Oke, yang keempat. Yang keempat, kita kan juga mesti ngomongin soal work, pekerjaan, ya kan? Yes. Karena memang kita harus kerja, ya kan, Yes, dalam hidup. Karena absolutely. Tuhan juga bilang, Tuhan gak suka sama orang males. Dan Yes. terutama untuk kepala keluarga misalnya gitu, dia harus bertanggung jawab dong kepada anak-anaknya. Saya punya banyak pengalaman orang-orang punya talenta, orang-orang pintar, tapi nggak sukses, nggak berhasil. Tapi saya bisa melihat banyak orang yang kerja keras itu bisa berhasil. Iya, iya. Saya ngambil kesimpulan bahwa hard works beats talents if talent doesn't work hard. Iya, iya, iya. Iya. Dan saya juga ngelihat gini, Tuhan tuh gak sekedar nyuruh kita kerja loh. Tuhan tuh kasih modal gratis buat kita. Iya. Kan banyak orang mau kerja gak punya modal, mau usaha gak punya modal. Tapi Tuhan udah kasih kayak modal gratis. Contoh kayak Tuhan kasih talenta. Orang yang pinter main musik, dia bisa jadi guru musik, bisa That's right. menghasilkan uang. Iya. Dia bisa bermain musik mungkin di pub, di klub, di mana menghasilkan uang jadi penyanyi. Orang yang bisa mungkin bahasanya jago, bisa jadi penterjemah. Mungkin ada orang bilang, aku gak punya keahlian kayak begitu. Tapi kita dikasih tenaga untuk kerja, buktinya bisa untuk bekerja apa aja gitu kan.
Banyak orang diajarkan untuk bisa punya impian, punya visi. Iya. Dan akhirnya mereka punya impian dan punya visi. Tapi saya yakin impian dan visi itu tidak akan menjadi realitas di dalam kehidupan tanpa kerja keras. Iya, betul. Tanpa konsisten, tanpa determination. Iya. Ya, karena itu semua dibutuhkan hard work. Yes. Ya, untuk bisa melihat impian itu diterjemahkan menjadi realitas di dalam kehidupan. Iya, betul. Jadinya boleh bermimpi ya, kita Oke. boleh bermimpi dan Yang kelima? bekerja keras. Oke, yang kelima itu sosial. Kenapa sosial itu komunitas, pergaulan? Karena kita itu memang diciptakan Tuhan kan makhluk sosial. Tuhan gak nyiptain kita untuk sendirian. Adam aja sendiri dikasih temen ya kan. Nah waktu ada orang sih yang memang punya temannya bisa banyak gitu ya. Tapi ada orang yang cukup 1-2 orang pertemanan udah oke. Kenapa? Karena memang kita butuh untuk punya teman. Kita butuh untuk punya lingkungan komunitas. Dan kita akan belajar mulai dari bagaimana membangun hubungan dulu di keluarga, terus lingkungan yang paling dekat, terus bagaimana akhirnya kita juga bersosialisasi. Dan karena networking ini sangat penting dan kita akan share banyak benefitnya dan juga, dan saya bukan tipe orang yang gampang bergaul juga gitu, sehingga bisa relate juga kepada saya gitu. Kita akan cerita juga bukan semua bahwa apa yang kita bagikan semuanya kita tahu dan kita lakukan, ya enggak juga gitu. Malah itu sebuah proses pembelajaran buat kita juga. Apa menjadi kelemahan kita, sehingga apa yang kita bagikan ini juga kita sama-sama belajar gitu. Betul. Dan kita juga gak sempurna, nanti kita akan banyak cerita juga kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Cuman yang kita rasakan bahwa ini semua 6 hal ini sangat penting sekali untuk kita lakukan to have a balanced life. Iya betul banget. Waktu kita punya balance life, termasuk sosial ini, pertemanan, ternyata itu juga bikin kita sehat, lebih sehat. Kita bisa punya imun sistem yang lebih baik. Jadi banyak advantage-nya lah. Yang terakhir ya, yang keenam. Yang keenam itu yang mau kita bahas itu soal rekreasi, hobi, liburan. Aduh ini mantep banget nih. Ya buat banyak orang itu sesuatu mungkin yang mereka udah jalankan. Ya mungkin 70%, 80% bahkan orang lebih ada di dalam kategori ini. Makanya suka gak seimbang kan gitu. Oh iya, terlalu porsinya kegedean untuk santai. Tapi mungkin bicara mengenai self-nya, tubuh jiwa and spirit-nya kurang. Mungkin mengenai pekerjaan, bisnis dan lain-lainnya kurang. Mengenai keluarga dan pernikahan kurang. Tapi mungkin ini porsi yang paling besar. Tapi kita juga mau bicara bahwa banyak orang ini merupakan sesuatu kelemahan mereka gitu. Mereka banyak kerja aja, mereka kurang meluangkan waktu ini. Jadi apalagi waktu mereka yang benar-benar dikejar dengan sebuah impian, sebuah harapan yang tinggi, besar, dikerja keras begitu luar biasa sampai mereka gak punya waktu untuk istirahat. Wah, jadi mereka hidupnya bisa tertekan ya kalau kayak gitu ya, bisa stres. Iya banyak hal gitu kan, itu bisa membuat beban mental dan itu semakin tinggi. Sedangkan kalau kita lakukan hobi kita lakukan misal liburan, santai, itu akan meningkatkan banyak hal. Tuhan aja istirahat. Betul, ya kan, gak kerja terus. Membuat kita bahkan lebih bisa produktif. Karena orang berpikir bahwa kita kerja terus tanpa melakukan leisure ini. Mereka padahal sebenarnya gak semakin produktif dalam hidupnya. Karena orang tuh butuh istirahat ya, gitu. Benar sih, kalau kita lagi capek ya, yang ada malah bikin salah terus gitu loh. Kayak kerja tapi aduh salah lagi, ngerjain apapun salah. Tapi waktu kita istirahat dulu, malah bisa produktivitasnya meningkat. Ada ancient Jewish wisdom yang ditulis oleh W.B. Yeats di tahun 1923. Berkata bahwa there is no wisdom without leisure. Artinya nggak ada hikmat, nggak ada wisdom pada saat kita cuma hanya terus bekerja tanpa istirahat. Iya, wah pokoknya kalau kita bisa membangun kehidupan yang seimbang di 6 hal ini ya, kita percaya hidup kita akan lebih berkualitas lagi. Jadi untuk kita punya episode 0 yang pertama ini kita bahas 6 hal yang seimbang, singkat. Tapi kita akan bahas terus menerus di dalam YouTube channel ini karena 6 hal ini adalah sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Keseimbangan 6 hal ini, tinggal nanti kita akan bicara mengenai prioritasnya, mana yang penting juga. Karena misalnya kayak saya bilang tadi, kalau orang udah porsinya udah kuat di nomor 6, dia udah banyak lakukan hobi, liburan, semuanya, tapi masih lemah di poin-poin yang lain, ya itu yang harus diseimbangkan. Namanya juga seimbang, walaupun 6 hal ini kan ada porsi-porsinya gitu. Ada porsinya pie chart-nya lebih besar di nomor 1, dia
Tuhannya bagus, devotionnya bagus, hubungan sama Tuhan bagus, tapi yang lainnya nih yang lemah. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan semua. Right. Ya, Yeah. supaya waktu seimbang kita bisa a well balanced life is Is our life. our life. Thank you for listening untuk dengerin dan Tuhan memberkati ya. God bless you.